Shalom! Adik-adik yang ada di rumah, bertemu lagi di ibadah hari ini bersama dengan Kak Gita dan Ibu Mutiara di sini. Nah, kita ibadah di awal Agustus. Gak terasa ya, udah masuk bulan Agustus aja. Halo Ibu Mutiara. Halo juga Gita. Tahu nggak Bu, hari ini aku senang banget. Kenapa Kak Gita? Cerita dong. Iya Bu, hari ini aku senang Ya. karena hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Ya, walaupun ibadah melalui ibadah online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Iya Kak Gita, walaupun saat ini COVID masih berlanjut, tapi kita senang ya, bersyukur karena kita dapat beribadah di hari Minggu ini ya, adik-adik. Pastinya dong, kita selalu bersyukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu kita rasakan hari demi hari. Nah, kita mau masuki ibadah kita supaya lebih semangat lagi, kita akan bersama-sama membuat yel-yel kita. Tapi sebelumnya kakak mau ngasih clue dulu. Nah, jadi ketika nanti kakak sapa, halo adik-adik yang ada di rumah, adik-adik bisa jawab. Apa kabarnya kakak bilang, adik-adik bisa jawab, sehat, lalu kita buat yel-yel kita. Tuhan Yesus memang oke, iblis no way, aku cinta Yesus. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Bisa adik-adik? Pasti bisa dong. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama membuat yel-yel kita. Oke? Bersama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti sehat. Yuk kita sama-sama membuat yel-yel kita. Tuhan Yesus memang oke, iblis no way, aku cinta Yesus. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, semuanya adik-adik yang ada di rumah, mari kita hitung 1 sampai 10. Nanti ketika selesai di angka 10, semuanya sudah duduk dengan tertib, dengan tenang, fokuskan pikiran, kita akan memasuki ibadah kita. Oke, ayo sama-sama hitung ya. Ibu juga hitung sama kakak kita ya. Kak Gita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, semuanya sudah duduk dengan tenang. Mari siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita memasuki ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian, Bapa Engkau Baik. Semua dengan sikap berdoa. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu.
menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau Tuhan Yesus masih tetap memberkati kami. Dan sekarang Bapa, kami datang beribadah kepadamu untuk memuji, memuliakan, serta membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu yang akan melayani, biar anak-anak bisa mendengar dengan tertib. Biarlah Tuhan membungkus hamba-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau berkati ibadah kami ini Bapa. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi pakai gerakan lagunya I Love You Jesus. Tahu kan adik-adik di rumah? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan bernyanyi itu. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about dim, dim, dum, dum, deep down in my heart. Talk about dim, dim, dum, dum, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam sungguh. Cintaku dalam, 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 dalam. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. cintaku Dalam, 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 cintaku dalam, 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 dalam. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semuanya kakak undang untuk duduk kembali. Nah, hari ini ada yang spesial loh dari ibadah kita. Apa itu Ibu? Ada games ini Kak Gita ya. Nah, kita akan buat games. Jadi, kakak mau ngasih tahu nih peraturan dalam games ini. Jadi gamesnya ini tentang waktu-waktu kita. Ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam hari. Jadi, kalau misalnya dibilang pagi, maka dia tepuk setengah. Gimana tepuk setengah? Dia nggak ditepuk, gini aja tangannya. Nah, kalau dibilang siang, dia tepuk sekali. Kalau dia sore, dia tepuk 2 kali. Kalau dia malam, tepuknya 3 kali. Nah, bisa semuanya? Ayo. Pasti bisa dong Kak. Iya, kakak yakin juga. Anak-anak di rumah semuanya pasti pintar-pintar. Ayo kita ulangi ya, ini masih yang benar ya. Pagi,
siang, sore, malam. Kita ulang sekali lagi ya, biar lebih ingat lagi. Pagi, siang, sore, malam. Udah pandai semuanya. Jadi nanti kalau misalnya kakak bilang pagi siang, nanti dibuat tepukannya ya. Kalau pagi berarti setengah, siang 2 kali. Berarti tepuknya berapa kali? 2,5. Oke, kita juga mau belajar. Jadi semuanya butuh konsentrasi. Oke, kita mulai ya. Sore, pagi, malam, malam sore. Nah, oke, sampai di sini games kita hari ini semuanya kakak undang untuk siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Miss Ripa. Semuanya, mari kita angkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya dengan sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. 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 Anak-anak kami yang di rumah, kita satu dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada lagi yang ribut, tidak ada lagi yang kesana kemari, duduk, tenang, kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang bulan Juli kami boleh lalui, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Jikalau kami boleh sehat sampai saat ini ya Tuhan, itu pun oleh karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau berikan kami waktu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, biarlah itu mengajari kami. Sehingga di masa anak-anak kami ini Tuhan, kami boleh tahu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi pemilik kehidupan kami. Berkatilah kami masing-masing ya Tuhan, yang berada di rumah kami pada saat ini, menurut nama kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus
yang menjadi sahabat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, anak-anak kami yang ada di rumah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Mulai dari pertengahan Maret kita di rumah beribadah, dan mulai April kita sudah ada streaming sekolah minggu. Ibu mau bertanya, apakah anak-anak kami yang di rumah setiap minggu beribadah kepada Tuhan? Setiap minggu mengikuti streaming sekolah minggu ini? Ibu tidak tahu, tapi Tuhan tahu anak-anak kami apakah mengikuti ibadah atau anak-anak kami sibuk dengan HP masing-masing, aplikasi masing-masing. Tapi pada hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan lanjutan minggu yang lalu mengenai bagaimana Abraham diuji, bagaimana Abraham mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, anak-anak kami yang ada di rumah, ambil Alkitabnya, buka Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ayo buka Alkitabnya. Bagi anak-anak kami yang bisa membaca, buka Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nanti anak-anak kami bisa baca ya, supaya lebih memahami isi daripada firman Tuhan ini. Tapi yang kita baca pada saat ini bersama-sama hanya ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat ketiga dari judul 2, 3 ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya dan beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, dan seterusnya. Anak-anak kami yang ada di rumah, minggu yang lalu masih ingat enggak ya? Ada satu keluarga yang sudah tua, usianya 100 tahun. Dia dikaruniai seorang anak. Wah, kakek dan nenek ini punya anak bayi. Dia menunggu itu 25 tahun. Kira-kira anak-anak kami yang di rumah, senang enggak mereka ya ketika anak yang dinantikan itu hadir di dalam keluarga itu? Senang, bersuka cita. Mereka menunggu itu begitu lama. Mereka menunggu itu dengan banyak air mata, dengan banyak pergumulan. Tetapi ketika anak itu makin besar, mereka bersuka cita. Keluarga ini bersuka cita karena keluarga ini adalah keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Suatu ketika Abraham, Tuhan memanggil Abraham. Ya Tuhan, kata Abraham, anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi itu, bawa dia ke suatu tempat yang akan kutunjukkan nanti. Dia akan kau persembahkan menjadi korban persembahan bagiku. Wah, ternyata kebahagiaan Bapak Abraham dan Ibu Sarah itu sebentar. Ada satu permintaan dari Tuhan kepada Abraham. Apa katanya tadi adik-adik? Ishak yang begitu dikasihi itu, yang sudah lama ditunggu itu, Tuhan meminta supaya dipersembahkan menjadi korban bakaran kepada Tuhan. Wah, kira-kira bagaimana hati Abraham?
Pada saat itu Abraham sedih. Tuhan kan bilang bahwa keturunanku seperti apa minggu yang lalu? Bintang di langit. Kalau Ishak yang diberikan itu, yang sudah ditunggu 25 tahun, dan anak perjanjian itu diminta Tuhan, kira-kira Abraham mengasih enggak ya? Rela enggak ya memberikannya? Satu sisi hati Abraham sedih akan kehilangan Ishak yang dikasihi. Tapi satu sisi Abraham mengingat bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Dia mengingat Tuhan pasti bisa melakukan sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di hati Abraham pada saat itu dia mau taat. Pagi-pagi Bapak Abraham bangun. Dia mempersiapkan semuanya. Dia potong-potong kayu, baru dia siapkan keledai. Dia panggil hambanya itu 2 orang. Dia banguni Ishak. Ishak, bangun. Ishak bilang, Pak, ini kan masih pagi, karena masih gelap adik-adik. Ini masih pagi Pak, kita mau kemana? Ayo ikut Bapak. Ayo ikut Bapak, kata Abraham. Bapak Abraham mengajak Ishak sesuai dengan firman Tuhan tadi. Waktu Bapak Abraham membawa Ishak, mereka berjalan ke tempat yang ditunjuk Tuhan. Mereka di dalam perjalanan selama 3 hari. Mereka berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampailah mereka ke tempat yang ditujukan Tuhan itu. Abraham melihat, memandang, oh itu ternyata yang Tuhan tunjukkan. Tempatnya itu Bukit Moria. Ketika sampai mereka ke Bukit Moria itu, Bapak Abraham mengatakan kepada hambanya itu, kalian di sini ya, aku sama Ishak aja yang naik ke atas. Terus hambanya itu mengatakan, mau ngapain Pak? Kata hambanya itu. Bapak Abraham mengatakan, kami akan berdoa di Bukit Moria itu. Nanti kami akan kembali ke tempat ini. Kalian tunggu kami di sini ya, kata Bapak Abraham. Maka Bapak Abraham pun mengambil kayu tadi, dikasihnya kepada Ishak, di pundaknya dibawanya kayu itu. Bapak Abraham membawa pisau, membawa api. Mereka berjalan sampai ke Bukit Moria itu, mereka naik. Di perjalanan Ishak sadar, loh ini ada kayu ku bawa. Itu dibawa ada pisau, ada api. Mana mau dikorbankan? Terus dia berhenti. Pak, apa nak? Apa Ishak? Kata Bapak Abraham. Ini kan sudah lengkap Pak untuk persembahkan korban kepada Tuhan. Mana dombanya Pak? Oh, Tuhan nanti akan menyediakan. Bapak Abraham kembali menyatakan imannya bahwa Tuhan yang menyediakan. Sebenarnya di dalam hatinya dia tahu bahwa Ishaklah yang akan dipersembahkan. Tetapi dia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa nanti menghidupkan kembali Ishak itu. Mereka sampailah ke Bukit Moria itu. Mereka letakkanlah semua barang-barangnya itu. Setelah di Bukit Moria itu, mereka bersama-sama membuat tempat mezbah untuk mempersembahkan Ishak yang menjadi korban bakaran nantinya. Mereka buat, setelah mereka buat mezbah itu, mereka susun kayu-kayu itu. Setelah disusun kayu-kayu itu, Bapak Abraham mengikat Ishak anaknya yang dikasihi itu. Ishak tidak berontak. Kenapa? Karena memang Ishak ini orang yang taat kepada bapaknya. Dia
dia tidak berontak, dia diikat. Baru Bapak Abraham meletakkan Ishak di atas mezbah bakaran itu. Sebenarnya pada saat itu hati Abraham pastilah sedih. Tetapi oleh karena Abraham adalah bapak orang beriman, dia beriman sungguh kepada Tuhan. Dia beriman, kalaupun nanti Ishak ini dikorbankan, kalaupun nanti Ishak ini meninggal, pasti Tuhan sanggup menyembuhkan. Ketika Abraham dengan tulus untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya itu, ketika Abraham mengangkat pisau itu, maka Tuhan berseru di surga, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kau miliki. Lepaskan anak itu. Pada saat itu Abraham senang sekali. Dia sangat bersuka cita. Dan dia langsung membuka tali itu. Dia buka tali dari Ishak itu. Dia peluk anaknya itu. Terima kasih Tuhan, aku sungguh mengasihi dia. Dan ketika mereka berpelukan, dia melihat ke belakang. Ternyata ada domba yang Tuhan sediakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu Abraham langsung menyembelih domba itu, dipersembahkannya kepada Tuhan. Melihat ketaatan Bapak Abraham, maka Tuhan sekali lagi mengikat janji kepada Abraham. Tuhan katakan kepada Bapak Abraham, karena engkau tidak sayang mempersembahkan anakmu yang kau kasihi itu kepada Tuhan, maka aku akan mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau akan mempunyai keturunan dan sebanyak pasir di laut. Oleh karena keturunanmu, maka semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari kesetiaan dari Abraham kepada Tuhan? Setelah dia melalui banyak ujian, dia tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti tadi apa maksud Tuhan untuk meminta Ishak dipersembahkan, tapi dia mau melangkah karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber yang memberi Ishak kepada dia. Itu satu. Yang kedua, sekalipun mungkin kita mungkin banyak permintaan kita kepada Tuhan ya, tetapi belum Tuhan jawab. Kita harus percaya seperti Bapak Abraham tadi. Dia mengatakan apa ketika dibilang Ishak, mana dombanya Pak, katanya. Apa jawaban Abraham tadi? Tuhan yang menyediakan. Ya, kita pun percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita doakan. Yang ketiga, walaupun kita mengalami masa sulit, kita harus bersyukur. Ketika Bapak Abraham gelisah tadi, ketika dia akan mempersembahkan anak yang disayanginya itu, dia tetap bersyukur sehingga dia bisa melangkah untuk melakukan apa yang diminta Tuhan itu. Mungkin pada saat ini adik-adik ya, yang paling membuat kita khawatir adalah COVID-19 ya. Benda yang sangat kecil ini bisa menggoyang dunia. Amerika sekalipun yang begitu kuat digoyangnya. Pada saat ini apa yang kita lakukan? Dengan kita di rumah semua, sekolah di rumah, ibadah di rumah, bermain di rumah, berenang juga di rumah. Apa yang kita lakukan? Kita belajar dari Bapak Abraham. Tuhan melihat apa yang kita alami saat ini. Tuhan tahu bagaimana hati kita. Tapi kita harus melakukan apa? Percaya kepada Tuhan
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengizinkan semuanya ini. Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa adik-adik yang ada di rumah, papa mama kita? Mendengar. Kenapa belum Tuhan jawab? Tuhan ada rencana yang terindah supaya kita lebih mungkin ya, supaya kita lebih bersyukur bersama dengan papa mama kita. Sebelum COVID kan mama papa kita kan sibuk ya, sibuk bekerja, sibuk arisan, sibuk menggosip ke tetangga. Banyak ya yang dilakukannya. Tapi ketika ada COVID ini kan jadi takut kemana-mana kan. Akhirnya di rumah. Tapi di rumah jangan nonton sinetron aja ya adik-adik ya. Harus melakukan apa? Ibadah, berdoa. Itu yang Tuhan inginkan. Jika Tuhan meminta dari Bapak Abraham anaknya yang tunggal, mungkin sama kita yang diminta Tuhan adalah waktu kita untuk berdoa setiap pagi, berdoa setiap malam, walaupun sendiri berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita juga bisa berdoa untuk orang lain, berdoa untuk teman-teman kita, berdoa untuk guru sekolah kita, berdoa untuk gereja kita. Dan kita juga bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga. Kalau papa mama nih nggak mau berdoa, ajak Pak, Mak, ayo kita berdoa yuk. Kita berdoa besok, kita ibadah di rumah supaya Tuhan memberkati kita. Ya, ini firman Tuhan yang boleh menolong adik-adik kami. Dan satu hal lagi, jikalau sampai saat ini pun mungkin ya adik-adik anak-anak kami yang sudah sekolah ya, pasti bosan lah ya, di rumah terus, gurunya pun mamanya yang cerewet gitu ya. Tapi coba nikmati itu, terus bilang sama mamanya, Mak, gak usahlah cerewet kali ya Mak, aku pun aku belajar. Tapi janganlah pula kalau sudah belajar ya, sekarang kan pakai HP ya, ada HP ini kan untuk belajar gitu ya. Tapi kan dibuka aplikasi lain, bukan belajarnya, bukan YouTube ibadahnya. Tapi apa yang dibuka? Mobile Legend, TikTok. Itu menyenangkan Tuhan enggak? Enggak. Itu membawa kita untuk semakin terseret ke dunia ini. Ingat adik-adik, dunia ini semakin jahat. Dengan apa kita bisa kuat menjalaninya? Dengan firman Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami yang ada di rumah. Ayat hafalannya ini dia ya. Coba dibaca. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bayangin adik-adik, kalau Abraham tidak taat, firman Tuhan ini mengatakan kita tidak dapat berkat. Tapi oleh karena ketaatan Bapak Abraham, semua yang di dunia ini memperoleh berkat. Ya, kita belajar dari sini. Mari kita menjadi anak yang taat, yang sungguh mengasihi Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu boleh mengalir di dalam hidup kita, di dalam masa depan kita, di dalam keluarga kita. Ya, ini firman Tuhan yang boleh kita simak, dan ini firman Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ayat hafalan tadi tolong dihafal. Mau buat gerak masing-masing boleh, itu gampang ya. Supaya ingat, supaya tahu bahwa ketika taat kepada firman Tuhan, berkat itu bukan hanya kita yang menikmati, tetapi keturunan kita. Ya, untuk meresponi firman Tuhan ini, kita naikkan satu pujian. Mari kita angkat lagu pujian Hatiku Percaya.
Aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Anak-anak kami yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Sekalipun Tuhan, mungkin banyak hal yang tidak kami mengerti, tetapi kami rindu Tuhan, seperti Bapak Abraham yang menjadi teladan bagi kehidupan kami. Kami mau taat melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kami Tuhan, kami kurang sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Kami kurang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami rindu Tuhan, di pagi hari ini lewat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, ketika kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati masa depan kami. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Di dalam situasi yang kami alami pada saat ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan akan hari esok, tetapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kami. Di dalam masa duka dan susah, di dalam masa sukacita, Engkau ada bersama dengan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan di hadapannya Tuhan. Biarlah Tuhan, semua apa yang boleh kami lakukan di pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kondisi saat ini Bapa, jikalau kami Tuhan melalui hari-hari kami di rumah ya Bapa, biarlah Tuhan yang terus menolong kami, mengaruniakan sukacita kepada kami, mengaruniakan hati yang mau bersyukur kepada tiap-tiap kami, sehingga hari lepas hari Tuhan kami boleh lalui di dalam kasih setia Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak kami Tuhan, menurut nama mereka masing-masing yang ada di rumah. Hampir 4 bulan lebih kami tidak bertemu, tetapi kami percaya bahwa mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan. Jikalau ada di antara anak-anak kami yang mungkin pada saat ini mengalami kekurangan secara ekonomi, biarlah kasih setia Tuhan yang boleh mencukupkannya. Jikalau ada anak-anak kami pada saat ini yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Yesus yang boleh menyembuhkan.
Dan jikalau ada orang tua anak-anak kami saat ini kehilangan pekerjaan oleh karena dampak COVID ini, biarlah Tuhan Yesus menyediakan pekerjaan kepada orang tua mereka. Kami rindu ya Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa kami ini. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus yang menjadi pemilik bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Bapa atas segala karyamu di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang ditinggikan dan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.